Hai, gambar apa ya hari ini? Hai friend, apa kabar kalian? Aku mulai khawatir dengan keadaan kalian karena sekarang ini usum rendeng, ben sore udan bledek. Selain umbah-umbahan kita jadi mamel dan ndak garing-garing dari zaman Neanderthals, jadi banyak yang terkena masuk angin juga. Semoga kalian ndak masuk angin ya. Nih jatah tolak angin virtual kalian. Meskipun hanya virtual, tapi sugesti adalah obat dari segala penyakit, terutama penyakit jiwa. Oke, jadi setelah jutaan purnama, akhirnya aku bangkit dari hibernasi musim rendeng dan hari ini kita melakukan review art lagi, friend. Yeay, buka sidik nyot. Jantungku mencolot sidik ketika melihat hashtag terbalik review sudah puluhan ribu postingan yang pakai. Apakah betul sepersekian persen dari penghuni Nusantara adalah sekumpulan masokis? Kurasa profesi psikiater akan sangat dibutuhkan di tahun 2025. Manusia-manusia goa yang ambil jurusan psikolog, ini adalah lahan cuan untuk kalian gali. Postingan-postingan yang di-up pakai hashtag gak jelas ini, malah rata-rata itu pada art yang kenyat dan bohai. Di sini kadang aku merasa mereka ini lagi ngesarkasin aku. Karena beberapa punya kalian itu lebih bagus dari gambaranku, anjir, apa sih? Hari ini seperti biasa kita bakal sekalian art fixing alias prosesi meminimalisir atau menghilangkan unsur najis dari gambar kalian agar kenyot, friend. Apalagi yang kita cari selain gambar kenyot? Oke, aku udah kebanyakan nyocot. Sebelum lambeku kecapean, mari kita masuk ke art pertama dari Suzaku__17. Aku yakin ini akan bikin kalian perempuan-perempuan wibu jingkrak-jingkrak dan molak-malik. Aduh Suzaku, ini masuk adegan dewasa ndak sih? Aduh Suzaku, kamu profesional kah? Kok bisa anatominya sekenyot ini? Bikin heran saja. Dan clothes foldingnya, lekuan bajunya juga berada di tempat yang seharusnya. Pro player kah? Tapi kenapa shading di bagian kulit sama rambutnya sangat amat malu-malu? Kenapa kamu izin? Plus kenapa semuanya di blur kayak filter B612? Jadilah lebih bold dan berani, friend. Berani menghitamkan karakter dengan tujuan ngasih shading. Shadingnya digelapin dikit aja, langsung ngasih kesan lebih 3D. Bagian mana aja sih yang harus dihitamkan? Bagian yang nggak menghadap cahaya. Ini cahaya kan datangnya dari atas. Jadi bagian-bagian yang menghadap ke bawah atau bagian yang ketutup part lain kayak bagian dalam rambut, bawah alis, bawah hidung, terus ini daerah yang ketutupan sama adegan dewasa, bawah leher dan lain-lain itu digelapkan karena dia kena bayangan. Terus ini matanya kenapa polosan banget kayak panda ndak pakai eyeliner, jadi kelihatan sangat kecil gitu loh. Meski Pak Lik Nanami di anime matanya terlalu sederhana, tapi kalau bikin fan artnya boleh juga kok kita maksimalkan biar makin bohai. Kalau kita perhatikan, sekitar mata itu warna kulitnya sering kali lebih gelap. Ini buat ngasih kesan depth, bukan karena begadang gara-gara nonton MU. Ini bisa kita aplikasikan biar mata kelihatan lebih berdimensi. Kalian yang ingin tambah egosal juga boleh. Dan garis atas matanya tolong agak ditebelin biar kesannya dia masih punya bulu mata. Kamu ndak kasihan kalau Nanami nanti gampang kelilipan gara-gara ndak punya bulu mata? Untuk bayangan, tidak semua bagian bisa di blur ya. Jadinya kayak artefak Facebook kalau ngeblur sana sini. Ada yang namanya core shadow dan cast shadow. Perhatikan bal ini, friend. Core shadow itu bayangannya halus dan ngeblur karena kebentuk dari perubahan bentuk dari objeknya. Karena bentuknya melengkung gini, jadi ada bagian bal yang enggak terkena cahaya. Sedangkan cast shadow itu bayangannya hard alias keras karena dia ketutupan sama objek lain, yaitu lantai yang ketutupan sama bal ini. Sesuai sama pedoman bal tadi, kita blurin bagian-bagian yang ada core shadow-nya. Dan jebret, sudah selesai. Before after. Jangan isin-isin dalam ngasih bayangan ya, Suzaku. Semoga makin improve. Kamu punya potensi. Lanjut, art dari distra.nra. Ini belum jadi ndak sih? Apa aku berhak nge-review? Tapi udah pakai hashtagku. Mari kita libas. Distra, apakah kamu seorang pro? Apa-apaan dengan anatomi, coloring, dan penempatan bayangan yang kenyot bin bohai ini? Ingin menyarkasiku kah? Oke, dilihat dari bayangan-bayangan yang udah ada,
arah cahayanya dari kanan atas. Jadi rambut bagian kiri ke bawah nggak kena cahaya. Ini sebuah tips buat bikin efek rambut yang kece. Gambar serabut-serabut random pakai warna terang. Terus kasih bayangan di beberapa bagian biar rambutnya itu kelihatan bermain dan bergoyang. Aku irengkan warna shadow di rambutnya biar seimbang sama shadow-shadow di bagian lain. Dan kita kasih occlusion shadow. Occlusion shadow alias daerah kegelapan yang paling gelap di antara yang tergelap. Ini bagian yang enggak disapa cahaya sama sekali. Ini udah ada penerapan occlusion shadow di lehernya. Nice Distra. Lanjutkan ke piawaianmu. Kita blurin bagian-bagian yang ada core shadow-nya. Aduh, ini efek blurnya ini bikin gambar auto bervolume, friend. Apa ya kata yang tepat? Montok. Astaga, kenapa ada bayangan di sini? Distra, kamu nggak jadi piawai. Tambah highlight di matanya, karena highlight itu bagaikan micin pelengkap buat art kita. Delok niki before after-e. Ngene iki perlu njaluk di kokop. Oke, mantap. Sebaiknya posting gambar yang udah bener-bener jadi ya Distra. Tapi gambarmu ini bener-bener keren dan bervolume. Kamu punya potensi untuk menggetarkan tanah Konoha. Art ketiga dari Dida.Alia. Ini Feren lihat kemana sih? Nesu iya nesu. Tapi marahnya sambil ngelamun. Seperti terkena gendam. Maaf aku kesusu nyemprot. Kita lihat sisi positifnya dulu. Warna yang kamu pakai sama teknik pewarnaannya sangat amat kenyot. Aku suka sama cara kamu pakai banyak warna buat bikin gradasi tanpa banyak-banyak pakai blur effect. Karena aku itu alergi dengan art yang semuanya serba Gaussian blur. Kulitku bisa-bisa brendol. Rendering matanya juga effort banget, sampai-sampai aku pengen menyuruhmu untuk istirahat. Pokoknya aku suka dengan effortmu Alia. Pertama-tama aku mau bikin hidungnya jadi lurus aja, karena wajahnya ini 100% tampak depan. Sebenarnya yang mengganjal itu cuma penggambaran matanya yang melihat jauh ke 2027. Soal jaraknya sih pas ya satu mata. Tapi ya itu tadi, melihat ke arah manakah dia? Kalau dilihat dari alisnya yang nungging dan mulutnya yang jabrut, dia ini ekspresinya ngambek. Mata pas ngambek itu menyipit, friend. Kalian bisa ndelok contoh-contoh di anime manapun ya. Kemudian mari kita perjelas highlight di matanya biar lebih maknyus. Dan terakhir, tinggal geser korneanya biar dia ngeliat kita. Anjay, sudah selesai. Before after. Gambar dengan pose dan suasananya sederhana bisa jadi maknyos ketika ada interaksi dengan penontonnya, friend. Oke, semangat terus Alia. Gambarmu bagus. Sebelum lanjut meletupkan art-art lain, mari kita baca traktiran donat minggu ini dari manusia-manusia gue yang budiman. Pertama ada dari A. Kak, aku lagi belajar gambar masa depanku bersamanya. Stop halu dan mulailah membantu ibumu, friend. Kanzum 31. Channel terbaik untuk menemui makan dan rebahan. Saudara benar. Maka dari itu, promosikan channelku pada ayah dan ibumu. Ayam bakar. Hah? Banyak nyu. Donat. Makasih ayam bakar. Kaulah donatur utama gua ini bersama martabak kentang. Akan kuberikan mahkota untukmu. Istvan Ocil. Wow, banyak nyu. Good day, mate. Could you chuck some English subtitles on your video? I tried YouTube's auto-translate thingy, but it was a bit of a mess, you know. English subs would be a ripper. Thanks heaps. I mostly talk in casual Indo and throw in a bit of a Japanese too, so YouTube's auto-translate probably won't get it right. My language is kinda all over the place, like udekan semen, you know. But yeah, maybe I should start adding English subs. I'll ask my big bro to help out since my English is kinda suck. Anyway, thanks for the donuts, Ocil. Love you. Oke, itu tadi manusia-manusia gue budiman yang telah menafkahi aku minggu ini. Dan makasih untuk top 4 supporters dalam 30 hari terakhir. Semoga rezekinya lancar dan asam lambungnya tidak naik. Aku sayang kalian. Lanjut, Priyanka Hermawan. Wahai Hermawan, gambar yang sederhana ini sebenarnya sangat asolole dari segi ekspresi. Dia terlihat mengajakku untuk berjoget kecak.
Dan aku sangat suka dengan keberanianmu memberi lighting yang dramatis ini. Nggak semua manusia gua seberani kamu, Hermawan. Oke, cukup sesi puji-memujinya. Sebelum membanting gambaranmu, aku mau ngebenerin lambenya yang miring ini. Karena bikin agak gatel. Dan kita rapikan sedikit dagunya. Baik, pertama-tama mukanya lonjong seperti terong Belanda. Kalian tahu alasannya apa? Karena bagian hidung ke atasnya terlalu social distancing. Jaraknya terlalu jauh. Ini udah ndak COVID, bro. Biar pengukurannya gampang, telinga itu sejajar sama mata atas sampai ujung hidung. Jadi kita perlu memlorotkan wajahnya. Ceceng, sekarang sudah pas. Sekarang kita ke lengan. Kebaya itu pakaian yang aduhai dan ketat. Jadi bentuk asli dari badan kita bakal ke-capture dengan sempurna. Tapi lihat lengannya yang lurus seperti parawan Rujika. Presiden tidak membenarkan hal ini. Tangan kita itu tidak lurus ya saudara-saudara. Mari kita breakdown. Di lengan atas ada yang namanya tulang lengan atas. Kemudian melebar, di sini ada sendi, dan di lengan bawah ada hasta sama pengumpil. Otot yang membungkus tulang ini mengecil di area sendi dan menggembung setelahnya. Sesuai sama itu tadi, kita rubah lengan Hermawan. Lanjut, badannya ini terlalu kaku. Berhenti menggambar badan seperti gelas takar barista. Lihat ini, friend. Badan itu punya curve yang menggembung. Oke, jadi inilah setelah dibenaknya. BTW aku baru nyadar lehernya bengkong gini. Tulang selangka. Ada apa dengan gap yang sangat sempit ini? Apa kamu pikir tulang manubrium kita sekecil mulut emotikon-emotikon Jepang? Gap tulang selangka itu cukup lebar, friend. Penampakannya dari luar kira-kira seperti ini. Justru ndak apa-apa kalau gapnya ndak digambar sekalian, daripada digambar tapi salah. Mari kita lanjutkan. Hermawan, tolong jelaskan padaku alasan kenapa kamu gambar rambut kempel dari siji kayak biota laut gini. Mari kita perbaiki. Rambutnya wavy kan? Paling enak gambar rambut itu bikin siluetnya dulu. Baru deh habis itu kasih shading dikit-dikit buat ngasih kesan rambut yang bertumpuk. Sekarang kita masuk ke pencahayaan. Kita benar-benar gilas gambar Hermawan dari semua aspek visual. Tapi tidak apa-apa, nanti ku elus-elus virtual ya. Cahaya dari kanan atas kan, harusnya occlusion shadow-nya itu di sini. Terus kenapa ini digambar kayak gini? Hukum fisika planet mana yang kamu pakai, Hermawan? Dan kenapa di sini ada lighting padahal dia ketutupan rambut? Ilmu goib. Oke, let's make the occlusion shadow slightly darker. Kalian ingat kan, occlusion shadow itu bagian bayangan yang paling gelap, bagian yang tidak disapa oleh cahaya. Oke, dah. Before after. Hermawan, aku suka keberanianmu, tapi penting buat belajar anatomi juga ya. Dan janjiku mengelus-elus kamu. Art kelima dari bunny_devils.wow. Aduh, kenyang. Bocah ini bener-bener keren banget artmu. Wajah cakep minta dianiaya, anatomi bagus, gestur bagus, pakaiannya keren, siap untuk diperistri. Tapi lihat ini, semua sendi jarinya sejajar. Aku tadi sempat ngira dia ada polidaktili karena jarinya berjumlah 6. Permulaan sendi jempolnya bisa lebih dalam biar tidak ada kesalahpahaman, Brand. Sebenarnya hampir ndak ada kesalahan lain dalam gambarmu. Tapi, ceng, ada shading medok di bagian hidung sama lehernya. Tapi kenapa di bagian lainnya ndak ada, wahai bocah uwu? Apa kamu takut ngasih shading medok di area lain? Buang rasa takutmu, karena itu adalah perasaan sampah yang bisa buat bikin kompos. Kita perlu ngasih shading medok dengan berani untuk memberi kesan karakter yang menggembung alias bervolume. Kalian tahu, sekedar shading aja bisa membawa perubahan besar yang tidak diragukan ke kenyataannya. Biar cepat aku tandai bagian-bagian shadownya pakai lasso aja. Dan ya, kita irengkan. Terakhir, kita kasih efek blur bagian-bagian core shadownya. Oke, before after. Devils Uwu, artmu sangat menggoda nafsu. Ditunggu art selanjutnya dengan lighting dramatis. Aduh, kesel gacor, friend. Mimik dulu ya. Oke, lanjut.
art dari Icaf. Mengesampingkan kebutakan yang terjadi pada perempuan ini, karaktermu punya chemistry yang bagus dan ekspresi yang mendukung. Aku ndak mengerti kenapa pundaknya ngetril gini kayak lintasan sepeda gunung. Aku lebih suka gambar pundak pakai guide melengkung kayak gini. Ini kenapa face-nya tidak mematuhi hukum alam? Badan menghadap ke sana, jadi lengan juga, face-nya juga. Dopaminku berot pas lihat kerahnya flat seperti ini. Kerah pakaian itu tersusun dari 2 part, dalam dan luar, karena mereka adalah kain yang tertekuk. Mari kita gambar aja. Daripada maksa gambar lekuan baju tapi salah, mending kita ilangin aja lekuannya. Dan kita bikin kesan lekuannya dari warna-warna dan shading yang kita pakai. Untuk mengurangi kebotakan, kita harus tanam rambut dulu. Beri tambahan volume dan kasih lebih banyak efek helaian biar kesan rambutnya itu lebih kenyot. Ini lighting datang dari depan cowok kan? Tapi kenapa mukanya ndak kena cahaya anjir? Kita kasih sentolop center ya, biar lightingnya rata dan keren. Oke, udah. Before after. Wow, siapa sangka bung? Sungguh keren. Icaf, effortmu bagus untuk gambar adegan yang bercerita. Semangat terus. Sekarang waktunya kita mengumumkan tokoh utama minggu ini. Seorang sepuh yang bersembunyi di balik batu andesit jauh di dalam gua kita yang gelap gulita. Selamat kepada Kucing Senyum. Aku sebenarnya suka bingung ya mau nulis skrip kayak gimana di bagian ini. Meski aku belajar tinjauan seni, mengapresiasi gambar kenyot nyatanya lebih gampang dengan perasaan daripada dengan perkataan. Kulihat Kucing Senyum ini belajar beberapa style dan itu keren sekali untuk memanfaatkan waktu guna mendalami style yang berbeda-beda. Aku mulai kepincut mulai dari artworknya yang Howl and Sophie ini. Lihat deh, lighting dan clothes foldingnya itu sangat kelihatan bervolume. Wow, kucing sangat pro dalam shading kain. Wow, ikan mujair. Oke, terima kasih telah mencuri hati kucing. Oke, itu tadi beberapa art manusia-manusia gua yang bisa kita review kali ini. Video ini untuk sharing dan belajar bareng aja ya. Silahkan komen kalau ada masukan. Sudah gitu aja. Semoga kalian udah masuk angin. Makasih udah nonton dan jangan lupa subscribe biar aku bisa makan enak. Dadah.